Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisda Nur Aini dari kelas 12 IPS 3 nomor 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengenai materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, mari kita simak kawan-kawan. Arti strategi sendiri dalam KBBI merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Namun dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Dalam dakwah sendiri memiliki dua metode. Yang pertama yaitu secara terang-terangan dan yang kedua secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan Nabi pada saat beliau dakwah di Makkah dan di Madinah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu dakwah yang dilakukan pertama kali oleh beliau. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau strategi dakwah yang dilakukan itu hanya kepada orang-orang terdekat saja seperti teman-temannya, kerabatnya, keluarganya, dan di orang-orang sekitarnya saja. Sedangkan dakwah secara terang-terangan yaitu strategi dakwah yang dilakukan dan akhirnya diketahui oleh masyarakat luas. Jadi secara terang-terangan ini sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi, diketahui oleh banyak orang di lingkungan yang luas juga. Gitu. Nah, selanjutnya strategi dakwah. Strategi dakwah di Indonesia itu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor perdagangan, yang kedua faktor perkawinan, yang ketiga faktor ajaran tasawuf, yang keempat faktor pendidikan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sarana kesenian. Oke, saya akan menjelaskan kelima faktor tadi. Yang pertama tadi ada faktor perdagangan. Pada saat itu pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Indonesia sambil berdagang, berupaya mencari simpati dari masyarakat. Mereka bergaul akrab dengan penduduk yang mendatanginya. Dari upaya itu, transaksi jual beli pun menjadi sangat menguntungkan. Setelah hubungan sosial, ekonomi pun lancar. Mereka sedikit demi sedikit memperkenalkan Islam kepada penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu ada dari faktor perkawinan. Pada zaman dahulu itu ada seorang anak raja dan juga anak bangsawan. Raja tersebut menikahkan anaknya dengan bangsawan tersebut. Nah, karena pernikahan tersebut maka keduanya menjalin agama yang sama, yaitu agama Islam. Oleh karena perkawinan tersebut mereka menjadi berkerabat. Dua keluarga tersebut berkerabat dan bisa memperluas ajaran Islam karena perkawinan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor ilmu tasawuf. Sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat telah memiliki dasar ajaran kebatinan. Kedatangan ahli tasawuf disambut dengan baik oleh para masyarakat di Indonesia. Nah, banyak di antara penduduk Indonesia yang tertarik dengan kesederhanaan dan kesaktian ahli tasawuf tersebut. Maka banyak rakyat Indonesia yang berdatangan kepada ahli tasawuf untuk diajarkan agama Islam. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu faktor pendidikan. Melalui faktor pendidikan, Islam pun mulai disebarkan lewat pesantren oleh para mubalik atau oleh para ulama. Para mubalik atau ulama tersebut menyelenggarakan pesantren, mendirikan pesantren untuk membentuk kader yang kelak menjadi ulama atau guru agama.
Dengan demikian, semakin banyaklah penganut Islam. Selanjutnya, faktor yang terakhir atau yang kelima yaitu melalui sarana kesenian. Cabang seni yang berpengaruh terhadap Islam adalah arsitektur, seni pahat, dan lain-lain. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Beliau menggunakan seni yaitu wayang. Dan dalam penyampaian dakwah beliau menciptakan sebuah cerita yang di dalamnya atau diselipi tentang ajaran Islam gitu. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik dan mempelajari Islam. Bab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Sumatera. Pada mulanya Islam masuk ke Pulau Sumatera itu di bagian pantai bagian barat Sumatera. Berawal dari kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Sumatera Utara. Kerajaan Samudra Pasai tersebut menganut ajaran Islam yang selanjutnya disebarluaskan ke Pulau Sumatera sendiri. Perkembangan Islam di Nusantara yang kedua yaitu berada di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan sendiri mula-mula berawal dari Kalimantan Selatan yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan juga para mubalik dari Pulau Jawa. Kemudian sejak abad 15 Islam telah memasuki Pulau Maluku yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan juga para mubalik-mubalik. Mereka di sana menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, perkembangan agama Islam di Papua. Di Papua sendiri, perkembangan Islam itu sedikit agak lambat. Yang membawa ke Papua adalah raja-raja dari Maluku, pedagang yang mulanya menyebarkan dari Maluku dan para ulama yang ada di Maluku. Mereka memasuki Papua dan menyebarkan mulanya di Pulau Waigeo, Pulau Gebi, dan juga Pulau Misol. Selanjutnya perkembangan Islam di Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi itu masuk pada awal abad ke-16 yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat. Selanjutnya daerah-daerah yang mulanya dimasuki Datuk Ri itu adalah daerah Goa yang merupakan kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Daerah yang selanjutnya itu adalah Nusa Tenggara. Islam masuk ke daerah Nusa Tenggara itu dibawa oleh para mubalik yang berasal dari Bugis. Daerah yang selanjutnya yaitu adalah Pulau Jawa. Agama Islam sendiri masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11. Yang membawa agama Islam itu para pedagang dari Arab dan juga ada ulama dari Pasai. Tokoh yang pada saat itu menyebarkan di Jawa ada juga dari Wali Songo. Wali Songo lah itu yang paling terkenal menyebarkan agama di Jawa. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.